Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dila. Di sini aku mau bahas tentang kerajaan di Nusantara. Nah, pernah gak sih kalian ngebayangin gimana ratusan kerajaan di Nusantara dari Aceh sampai Maluku dari abad ke-13 hingga ke-17 menjalankan pemerintahannya? Atau gimana kerajaan Gowa di Sulawesi berkomunikasi dengan sekutu-sekutunya? Nah guys, ini bukan sekedar kisah perang dan pernikahan politik. Ini adalah sistem tata kelola yang kompleks dengan mekanisme pengawasan, kewajiban, dan komunikasi yang canggih untuk zamannya. Mari kita selami gimana sih hubungan pusat dan daerah bekerja di era kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama ada sistem pengawasan. Gimana sih pusat mengendalikan daerah? Nah, strategi pengawasan setiap kerajaan itu beda-beda, menyesuaikan geografi dan politik. Contohnya kerajaan Samudra Pasai di abad ke-13. Untuk mengamankan daerah taklukan, mereka menempatkan pejabat kepercayaan pusat di daerah itu. Contohnya, setelah menaklukkan Tamiang, Pasai menempatkan seseorang pembesar istana bergelar Raja Setiamuda untuk memimpin sekaligus menguasai wilayah baru itu. Nah, di Aceh, di era kejayaan Sultan Iskandar Muda, sistemnya lebih terstruktur teman-teman. Mereka punya undang-undang bernama Adat Mahkota Alam. Wilayah diatur dalam kesatuan bernama Mukim, yang dikelompokkan lagi menjadi sagi. Nah, setiap sagi ini punya panglima yang bertindak sebagai pengawas untuk sultan. Namun, di saat perang, kekuasaan penuh ada di tangan panglima sagi ini. Lalu, gimana sih dengan Jawa? Nah, pasca kerajaan Demak, pucuk pimpinan berpindah ke Pajang lalu ke Mataram. Kekuasaan tertinggi ditandai dengan mengalirnya tanda bakti dari berbagai adipati ke pusat. Bagi daerah yang melawan seperti Demak dan Surabaya, akibatnya adalah penaklukan militer oleh Mataram. Terus, di kerajaan Gowa, Sulawesi sistemnya berupa hubungan kerabatan politik. Kerajaan taklukan bisa berstatus sebagai anak atau adik atau disebut juga ari terhadap kerajaan induk. Tapi jika memberontak dan kalah, statusnya bisa turun menjadi budak loh, atau disebut juga dengan ata, dengan kewajiban kerja yang berat untuk pusat. Lalu, di Banjarmasin, strateginya adalah mengontrol ekonomi. Raden Samudra memindahkan ibu kota dan bandar perdagangan ke lokasi yang lebih strategis di muara sungai. Dengan menguasai pusat perdagangan, dia bisa mengawasi dan mengendalikan lalu lintas ekonomi kerajaan. Pembahasan selanjutnya yaitu kewajiban daerah pajak zaman dulu. Nah, loyalitas daerah kepada pusat tidak hanya simbolis, itu dibuktikan dengan 3 kewajiban konkret. Yang pertama ada seba atau penghadapan. Ini adalah kewajiban para penguasa daerah untuk menghadapi raja di pusat dalam upacara resmi. Biasanya ini setahun sekali. Nah, kehadiran ini adalah pengakuan bahwa mereka itu setia kepada raja. Ketidakhadiran tanpa alasan bisa ditafsirkan sebagai pemberontakan. Kisah terkenal dari Babah Tanah Jawi menceritakan bagaimana ketidakhadiran Senopati Mataram dalam seba ke Sultan Pajang menjadi pertanda awal peralihan kekuasaan dari Pajang ke Mataram. Nah, selanjutnya yang kedua ada upeti dan pajak. Ini adalah bentuk kontribusi ekonomi. Upeti bukan hanya emas atau hasil bumi, tapi bisa juga berupa perempuan cantik, hewan langka, atau barang unik. Misalnya, daerah taklukan Demak seperti Palembang dan Banjarmasin mengirim upeti yang membuat Demak makmur. Di Ternate, daerah taklukan menyetor gandum, ikan, dan hasil bumi lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu tenaga kerja. Daerah wajib mengirimkan tenaga untuk kepentingan pusat, baik untuk membangun infrastruktur penting seperti keraton dan masjid maupun untuk wajib militer saat perang. Masjid Agung Cirebon dan Keraton Pakungwati dibangun dengan bantuan tenaga ahli dari Demak. Saat Pasai diserang pasukan Keling, Sultan meminta bantuan pasukan dari putranya yang menjadi kepala daerah di Tukas. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem komunikasi. Bayangkan, luasnya wilayah kerajaan tanpa telepon atau internet. Gimana cara mereka berkomunikasi? Nah, sebenarnya mereka punya sistem cerdas bernama Tundan Desa. Pesan dari pusat dikirim melalui utusan yang menyampaikannya dari desa ke desa. Seperti estafet,
Setiap desa bertanggung jawab meneruskan pesan ke desa berikutnya hingga sampai ke tujuan. Di Jawa, sistem jalan dengan pos-pos tol sudah ada untuk memperlancar perjalanan kurir ini. Untuk komunikasi darurat, mereka punya sistem alarm seperti bende dan kentongan. Bunyi bende yang berbeda-beda bisa menandakan serangan musuh atau bahaya besar. Sementara kentongan di alun-alun atau balai desa digunakan untuk mengabarkan kejadian kriminal seperti perampokan. Siapa yang membunyikan kentongan tapi tidak melapor bisa kena denda. Dan ya, tentu saja, surat dan utusan resmi untuk urusan diplomatik. Saat Banjarmasin terdesak oleh serangan Nagara Daha, Raden Samudra mengirim utusan dengan hadiah yang sangat berharga. Ribuan pikul rotan, damar, lilin, bahkan intan ke Sultan Demak untuk meminta bantuan militer. Keberhasilan misi diplomatik ini menyelamatkan kerajaan Banjar. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan dengan luar negeri. Nah, kerajaan-kerajaan Nusantara bukanlah entitas yang tertutup. Mereka aktif berhubungan dengan kerajaan asing dengan dua motivasi utama yaitu dagang dan sekutu politik. Hikayat Banjar menggambarkan betapa ramainya bandar negara, dipak dengan pedagang dari Cina, Malaka, Minangkabau, Jawa, hingga Makassar. Hubungan dengan kekaisaran Cina sangat penting. Sebuah misi dari Banjar dikirim ke Cina bukan hanya untuk membawa hadiah, tetapi terutama untuk meminjam ahli pembuat patung logam, sebuah transfer teknologi awal. Hubungan ini penuh lika-liku. Mataram di bawah Sultan Agung berusaha bersekutu dengan Portugis di Malaka untuk bersama-sama mengusir VOC Belanda dari Batavia. Surat dan utusan dikirim, janji bantuan senjata dan kapal diumbar. Namun, janji Portugis sering tak terrealisasi yang akhirnya membuat Mataram kecewa dan meragukan kesungguhan mereka. Di sisi lain, hubungan dengan VOC sendiri adalah permainan kekuatan yang rumit. Awalnya, company harus tunduk pada tata krama diplomatik kerajaan, menyebut diri saudara. Tapi, seiring meningkatnya kekuatan militer VOC, posisi mereka berubah bentuk menjadi seperti bapak yang lebih tinggi. Dan mereka mulai ikut campur dalam urusan internal kejayaan, seperti dalam perjanjian Bungaya pada tahun 1667 atau perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Nah, jadi sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Nusantara ternyata sangat kompleks dan dinamis, dari pengawasan dengan penempatan pejabat kepercayaan, sistem pajak dan upeti yang beragam, hingga metode komunikasi yang adaptif dengan teknologi zaman itu. Mereka bukan hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga membangun jaringan loyalitas melalui budaya, ekonomi, dan diplomasi yang cerdas. Sistem inilah yang memungkinkan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Mataram, Aceh, dan Goa mengelola wilayah yang luas dan beragam. Warisan sistem ini dalam bentuk budaya hukum, adat, dan bahkan struktur sosial masih bisa kita lihat jejaknya hingga hari ini. Memahami masa lalu kita dapat membantu kita mengapresiasi betapa negeri ini telah dikelola oleh sistem politik yang canggih jauh sebelum Indonesia modern terbentuk.